Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita jumpa lagi pada acara belajar tauhid. Dan pokok bahasan kita pada sore hari ini adalah wakaf dengan segala permasalahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hazihi niyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Pada pembicaraan terdahulu kita sudah membahas tentang wakaf. Wakaf ini adalah pemindahan kemanfaatan suatu benda kepada orang tertentu dengan niat ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwa wakaf ini termasuk salah satu dari amal jariyah. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, "Iza matal abdu in qata'a amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'ulah." Rawahu Muslim. Apabila seseorang anak Adam itu mati, putuslah segala amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Wakaf ini salah satu dari amal jariyah. Permasalahannya sering terjadi di masyarakat ketika orang tuanya mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid atau musola. Maka setelah orang tuanya wafat, anak-anak cucunya menggugat bahwa wakaf yang diberikan oleh orang tuanya itu tidak ada pemberitahuan dari orang tuanya dan tidak ada surat menyurat. Karena itu mereka menggugat. Maka untuk mengatasi permasalahan ini dalam undang-undang wakaf ditentukan apabila seseorang akan mewakafkan harta bendanya baik kepada yayasan masjid maupun musola, hendaklah melakukan ikrar wakaf di KUA, kantor urusan agama. Lalu dibuat akte ikrar wakaf dengan saksi-saksi dan ditujukan di situ kepada siapa wakaf itu diamanatkan. Lalu nanti KUA bekerjasama dengan pengurus-pengurus masjid atau musola itu menunjuk nazir yang akan mengurus tanah wakaf ini. Dan nazir itu nanti dengan akte wakaf itu bisa dijadikan landasan hak untuk mensertifikatkan tanah yang diwakafkan oleh seseorang. Apabila sudah ada sertifikat, maka anak cucunya tidak bisa lagi membatalkan atau menarik kembali wakaf yang telah diberikan oleh orang tua. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus dimaklumi bahwa Allah sesungguhnya memberi kesempatan kepada orang yang akan meninggal untuk bersedekah, untuk berwakaf, untuk berwasiat.
Ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi orang bertakwa itu punya hak, bahkan diwajibkan oleh Allah SWT apabila sudah ada tanda-tanda kematian untuk berwasiat. Apabila dia meninggalkan harta yang banyak, tapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf di sini maksudnya proporsional, tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kumulatif. Apabila sudah berwasiat seperti itu, maka Al-Baqarah 181, paman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Maka barang siapa merubah wasiat itu tidak dilaksanakan, maka dosanya itu ditanggung oleh yang merubahnya itu. Sedangkan yang berwasiat untuk mewakafkan tanahnya dan lain-lain itu tetap memperoleh pahala. Jadi ini harus dimaklumi oleh anak cucu yang mewakafkan. Kalau sudah diwakafkan jangan ditarik kembali. Itu untuk amal soleh, amal jariah. Memang Allah SWT dalam hadis kursi menyatakan bahwa dua saja yang bukan merupakan hak kalian, hak manusia ini. Dia merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ruhmu sudah meninggalkan jasadmu, engkau bersedekah. Sedekah wasiat ini. Yang tadi para ulama sepakat sedekah ini juga termasuk wakaf. Yang kedua, ruhmu sudah meninggalkan jasadmu, engkau disolatkan orang. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang kepada hambanya ini. Jadi kalau dia berwasiat sepertiga dari hartanya itu hak orang yang akan wafat itu. Kita memang nanti ketika akan wafat mengetahui pada saatnya kita akan diambil oleh Allah SWT ruh kita. Karena menurut Rasulullah SAW bahwa apabila yang akan meninggal itu orang baik, dia dijemput oleh 70.000 malaikat yang 70 malaikat yang berpakaian serba putih di setentangan matanya. Lalu mereka memeras ruh 5 gelombang. Gelombang pertama dari ujung kaki sampai dengkul, gelombang kedua dari dengkul sampai pusat, gelombang ketiga dari pusat sampai dada, gelombang keempat dari dada sampai tenggorokan. Nah, sebelum sampai gelombang kelima dilaksanakan, maka Jibril alaihissalam membentangkan sayap kanannya, tergambar surga dengan segala kenikmatan yang akan diperolehnya kelak di akhirat. Karena itu dia senang dan dia tahu bahwa dia akan tidak lama lagi wafat. Karena itu pada saat seperti itulah kalau dia sempat berwasiat kepada anak-anaknya untuk mewakafkan tanah atau apapun yang dapat menambah kebaikannya untuk mensucikan dirinya. Menurut Allah SWT dalam hadis kursi tadi. Untuk menambah pahalanya dan untuk membersihkan dirinya. Nah, kalau yang akan meninggal itu orang munafik, maka mulai yang menjemputnya itu 70 malaikat yang berpakaian serba hitam di setentangan matanya. Prosesnya sama. Sampai di tenggorokan, maka Jibril alaihissalam membentangkan sayap kirinya, tergambar kedahsyatan neraka yang kelak akan diperolehnya di akhirat. Ketika itu galau dan penyesalannya seperti yang termaktub di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah menyatakan, ampiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu aku minas solihin. Belanjakanlah di jalan Allah rezeki yang dianugerahkan Allah kepadamu itu sebelum datangnya maut. Nah, ketika sudah ada tanda-tanda maut itu digambarkan oleh Jibril alaihissalam melalui sayap kirinya, tergambar neraka dengan segala kedahsyatan siksanya, menyesal dia. Tuhan, kalau engkau tunda sebentar saja ajalku ini, aku akan bersedekah dan aku mau jadi orang yang soleh. Tapi ujung ayat itu wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bakalan ditunda kalau sudah sampai ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang sudah kalian lakukan. Oleh karena itu, anak cucu yang kakeknya atau orang tuanya sudah
memberikan wakaf kepada suatu lembaga, yayasan, masjid, mushola, jangan ditarik kembali walaupun belum ada sertifikat, karena itu untuk menambah kebaikan orang tua kita atau kakek kita yang sudah wafat. Bahkan kalau mungkin ya, ini Al-Baqarah 180 itu sebelum turunnya surah An-Nisa yang mengatur tentang waris. Setelah surah An-Nisa yang mengatur tentang waris, maka tidak dibolehkan lagi berwasiat kepada zawil furud, ya, hanya kepada zawil arham. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apabila kakek atau orang tua kita mewakafkan bendanya, tanah ataupun kebun, maka jangan ditarik kembali. Walaupun tidak ada sertifikat atau belum ada sertifikat, karena itu untuk menambah sedekah jariyah yang pahalanya mengalir kepada kakek atau orang tua kita sampai hari kiamat. Karena itu, sebelum surah An-Nisa diturunkan yang mengatur tentang waris, Al-Baqarah 180 itu tadinya untuk berwasiat kepada ahli waris. Tapi setelah surah An-Nisa turun yang mengatur tentang waris, maka Al-Baqarah 180 itu berwasiat untuk zawil arham atau lembaga-lembaga lain yang tidak termasuk dalam zawil furud. Bahkan di dalam surah An-Nisa ayat 11 dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in kana lahunna walad falakumur rubu mimma tarakna mim ba'di wasiyatin yusina biha au dain. Nah, di sini kalau istri meninggalkan anak, itu suami memperoleh 1/4 dari harta peninggalan. Begini, kalau suami istri ini dalam kompilasi hukum Islam diatur, ada harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 1974, ada harta milik istri dan ada harta milik suami. Nah, harta bersama ini sepencaharian setelah menikah, itu namanya harta bersama. Apabila mati salah satu, istri mati, maka harta bersama ini dibagi dua dulu. 1/2 untuk suami yang masih hidup, 1/2 itu sisa, 1/2 itu peninggalan istri. Peninggalan istri ditambah dengan harta istri yang dia memperoleh warisan dari keluarganya, dari orang tuanya. Suami masih memperoleh 1/4 apabila ada anak. Ya. Apabila tidak ada anak, maka suami memperoleh 1/2 dari peninggalan istri. Tapi sesudah mimma tarokna mimba diwasiyah, sesudah dilaksanakan dulu wasiatnya. Jadi diatur dalam surah An-Nisa ini, apabila salah seorang wafat di antara suami istri ini, ada peluang untuk berwasiat. Ya, wasiat ini tidak boleh melampaui 1/3. Jadi laksanakan wasiatnya dulu, hutang piutangnya, baru dibagi harta peninggalan istri tadi itu. Nah, bagaimana kalau tidak berwasiat? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi ubtulitat nafsuha wa uroha lau takalamat tasodakot pahala ajrun intasodaktu anha. Qala na'am, kata Rasulullah SAW. Ya Rasul, ibuku meninggal secara mendadak. Menurut sangkaku, kalau dia sempat berbicara, dia mau bersedekah. Bersedekah ini berwasiat. Pahala ajrun, apa ada ganjarannya buat ibuku itu kalau aku bersedekah atas namanya? Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini anak yang baik, ahli waris yang baik, ya. Walaupun orang tuanya tidak sempat berwasiat,
tapi dia tetap mau memberikan sedekah atas nama orang tuanya. Begitu juga ketika ayah meninggal. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna abi mata, walam yusi, apayan pa'uhu an atas sedekah anhu. Qala na'am, kata Rasulullah SAW. Ya Rasul, ayahku meninggal, tapi dia tidak berwasiat. Apayan pa'uhu, apa ada manfaatnya untuk ayahku itu, bapakku itu, kalau aku bersedekah atas namanya. Nah, artinya bersedekah baik merupakan dinamakan wakaf atas nama orang tua, baik dari harta peninggalan orang tua kalau ada, atau dari hartanya sendiri. Karena orang tua ini tidak terhalang hak warisnya. Umpamanya kita suami istri, kita mati, kita ada istri, ada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Bapak kita, ibu kita tetap memperoleh hak waris. Kalau kita punya anak, maka hak waris bapak kita itu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6 juga. Tapi kalau kita tidak punya anak, cuman punya istri, maka bapak kita mendapat ibu kita mendapat 1/3, bapak kita 1/3 dan asobah. Jadi walaupun bapak kita tidak punya harta, kalau kita kematian bapak atau ibu, ya, kita bersedekah atas namanya atau berwakaf atas namanya, pahalanya sampai kepada orang tua kita itu. Apa argumennya bahwa orang tua kita punya hak atas harta yang ada pada kita? Ada seorang laki-laki mengadukan bapaknya kepada Rasulullah SAW bahwa bapaknya tidak mau membayar hutang. Oleh Jibril dibisiki Rasulullah SAW, wahai Muhammad, jangan diterima dulu anak ini, panggil bapaknya. Lalu dipanggillah bapaknya. Ketika dipanggil bapaknya, coba engkau jelaskan mengenai anakmu ini. Dijelaskan oleh bapaknya sejak bayi, ditimbang, disayang, disuapi, kasih makan. Terbesar, dia dibelikan pakaian, dan seterusnya. Diurus semua kepentingan anak ini. Nah, ketika bapaknya mengungkapkan kebaikan-kebaikan bapaknya kepada dia, anak ini melotot, menunjukkan sikap marah kepada bapaknya. Lalu Rasulullah SAW memegang leher baju anak itu sambil bersabda, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Nah, jadi di situ artinya orang tua kita itu berhak atas harta yang ada pada kita. Karena itu sebagai anak yang soleh, bukan saja mendoakan, memohonkan ampun, tapi juga dapat bersedekah atas nama ibu bapaknya. Dan kalau mungkin ya mewakafkan tanah ya yang ada peninggalan orang tua walaupun dia tidak berwasiat. Tapi catatannya tidak boleh melampaui dari 1/3 harta kumulatif itu yang disedekahkan atau sebagai wasiat dari orang tua kita yang wafat. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka permasalahan-permasalahan wakaf ini banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat, mungkin karena belum memahami ya bahwa Allah memberikan hak sebagai rahmat Allah tadi itu ketika menjelang wafatnya, kalau dia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat. Berwasiat itu bil ma'ruf, tidak boleh melampaui 1/3 harta untuk menambah kebaikannya dan membersihkan dirinya. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau harta simpanan orang tua kita itu juga ternyata setelah diteliti ya mereka belum mengeluarkan zakat. Nah, ini para ahli waris harus mengeluarkan zakatnya. Kalau sampai nisab zakat itu, kita sudah pernah membicarakan nisab zakat itu 20 dinar emas setara dengan 92,23 per 25 gram emas. Kalau disukukan itu lebih kurang 14 suku. Kalau diuangkan karena dinar itu mata uang, maka satu suku dikalikan berapa sekarang ini? 5 juta barangkali ya. Nah, 14 suku
10 suku saja 50 juta, 4 suku itu 20 juta ya. Jadi 70 juta. Nah, kalau dia meninggalkan aset atau uang memenuhi nisabnya dan ternyata belum dikeluarkan zakatnya, keluarkan dulu zakatnya. Itu untuk membersihkan tadi itu. Sebab kalau tidak mengeluarkan zakat ini, anjlok keimanan seseorang ya, bahwa sudah pernah kita ungkapkan, tapi dalam hubungannya mewakafkan ini, lebih penting zakat dan hutang piutangnya dulu, baru sesudah itu wakaf ya, berwakaf untuk orang tua. Sebab kalau sampai tidak mengeluarkan zakat, khawatir keimanan orang tua atau kakek kita itu menjadi anjlok. Di dalam surah At-Taubah itu kan dinyatakan Allah, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ada orang-orang yang berjanji, kalau kami dianugerahi rezeki yang banyak, kami mau bersedekah dan kami mau menjadi orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Manakala rezeki yang berlimpah itu dianugerahkan pada mereka, bakhilu bihi, mereka bakhil dan enggan mengeluarkan zakat. Fa'aqabahum nifaqu fi qulubihim ila yaumil yaquna, maka kami timpakan munafik ke dalam hati mereka itu sampai berjumpa dengan kami di hari kiamat. Nah, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW dilapori oleh penagih zakat bahwa ada sahabat yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kata Rasul SAW, saya sudah tahu, surah At-Taubah sudah turun. Lalu ada yang mendengar ini melapor kepada sahabat yang tidak mau mengeluarkan zakat itu. Lalu sahabat yang tidak mau mengeluarkan zakat itu membawa zakat kambingnya kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak mau menerimanya. Karena apa? Karena tadi itu fa'aqabahum nifaqu fi qulubihim ila yaumil yalqauna. Kami